Melanie ingin sekali bisa pergi berlibur ke pantai. Tapi sekarang dia hanya bisa memimpikannya. Keluarganya tidak punya biaya untuk itu. Wow, apa ini? Kesempatan memenangkan tiket ke acara yang disebut pesta kolam. Tapi keajaiban tidak nyata. Dia tidak akan memenangkannya. Dia malah memakan tiketnya. Melanie tidak percaya dengan yang dilihatnya. Dia menang. Tunggu, sekarang siapa yang akan membantu ibu? Melanie akan memeriahkan pesta kolam. Betty berenang terlalu dalam, tapi Joey si penjaga kolam akan membantu. Dia menyelamatkannya. Cepat sebelum maskaranya luntur. Joey akan segera tiba. Dia tidak boleh panik sekarang. Tunggu sebentar. Dia agak berlebihan. Dia ingin segera menyelamatkan Betty. Sekarang dia yang harus diselamatkan. Tapi sayangnya, ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Bagaimana dengan Betty? Kolam renangnya tidak dalam, tapi dia ingin diselamatkan. Untungnya ada Melanie dan ban renangnya. Aku mencemaskan Joey. Kau bisa melakukan apa saja di kolam renang, bahkan bermain pingpong. Melanie menantang Betty. Dia tidak tahu kalau Betty sangat suka menang. Itu membuat dirinya merasa bangga. Dia senang membuat orang lain kecewa. Melanie meremehkannya. Atau mungkin Betty tidak tahu dia berurusan dengan siapa. Kau mau makan siang? Ayo makan. Begitu Melanie bersiap-siap berjemur matahari, Betty ingin mengacaukan segalanya. Mereka memang tidak akan pernah bisa berhenti bertengkar. Gadis kaya itu memimpin, tapi Melanie membawa pasirnya. Betty sangat benci pasir. Teksturnya kasar dan berantakan. Melanie sangat menyukai pasir. Dia menyukai teksturnya. Betty merasa iri. Keoptimisan Melanie membuatnya merasa tersaingi. Joey harus membantunya mengalahkan Melanie. Tapi pinggang Joey sakit. Sinar matahari bisa berbahaya untuk saat ini. Joey peduli pada bosnya. Melanie sudah biasa memecahkan masalah sendirian. Itu hanya payung biasa. Apa yang akan dia lakukan dengan itu? Menurut Betty, itu bodoh. Menurutku ini menggemaskan. Ini payung pelangi. Betty merasa terganggu dengan kesuksesan Melanie. Dia harus menghentikannya. Dia berhak mendapatkan yang terbaik. Dia harus memberikan pelajaran pada Melanie. Jika tidak bisa mengalahkannya, dia harus menggunakan akalnya. Betty benar-benar ingin merusak liburan Melanie. Gadis bokeh tidak boleh bersenang-senang. Kulit coklat ini akan ada di sana. Melanie tidak akan melupakannya. Kita tidak boleh melewatkan berlatih pingpong. Pertandingan akan diselenggarakan sebentar lagi. Dan kau bisa mengalahkan Melanie. Tantangan diterima. Tapi siapa yang akan ambil bola? Melanie, ambil bolanya. Bantu dia temukan bolanya. Tulis di komentar dan beritahu di mana bolanya. Airnya terlalu dingin untuk Betty. Joey harus mengabulkan permintaannya. Nah, sekarang baru pas. Tapi isi gelasnya kosong. Joey harus mengisinya. Jus segar untukmu. Ini luar biasa. Melanie juga mau jus. Tunggu, itu tombol apa? Itu pembersih kolam renang. Sebenarnya rasanya seperti Dr. Pepper. Artinya itu menjijikkan. Melanie masuk ke dalam kolam renang sambil membawa berbagai macam barang. Apa yang akan dibuatnya? Apakah dia akan membuat pohon dan juga dedaunan? Hei, tenanglah sedikit. Okay. Melanie membuat barnya sendiri. Tidak ada Dr. Pepper dan tidak ada Betty. Ini semua untuknya. Melanie tidak tahu kalau lidahnya sangat hijau. Melompat di trampolin memang sangat seru. Apalagi jika kau mendarat di kolam. Ini sangat seru. Joey mau mencobanya? Tentu saja dia mau. Dia sangat suka bermain. Tapi Betty tidak suka melihat pelayannya senang. Joey takut melanggar hukum fisika dan itu sama halnya dengan tidak ingin membuat Betty marah. Berselancar memang seru, tapi Betty tidak suka. Dia benci hal yang tidak dikuasainya. Mungkin kalian pikir marah pada air adalah hal konyol. Dia selalu makan di saat sedang stres. Papan selancar ini menarik sekali.
Sekarang Melanie benar-benar ingin pergi berselancar, tapi itu terlalu sulit. Untungnya dia menjatuhkan garpu. Apa ini tiram? Makan siang yang lezat. Apakah rasanya mahal? Ada sesuatu di situ. Dia harus perbaiki tata kramanya. Joey tahu bentuk mutiara dan dia tidak akan memuntahkannya. Panas sekali di sini dan kami kehausan. Di kampus, dia mempelajari tipuan tertentu. Joey, jangan merusak kesenanganku. Selagi perhatiannya teralihkan, Melanie membuat sesuatu yang keren. Meja terapung untuk dipakai di kolam memang kejutan yang bagus. Akhirnya, mereka bisa mulai akur. Tapi Betty mungkin akan menyita meja ini. Dia benar-benar menyukainya dan dia akan menaikkan gaji Joey. Melanie marah pada Joey karena memberikan hadiah ulang tahunnya. Melanie sangat suka film aksi dan juga makan popcorn. Makan siang Betty tidak menarik. Buah yang didapatkan Joey dari hasil bersaing dengan monyet. Melanie juga dapat hadiah yang bagus. Betty tidak mau makan daun nanas lagi sekarang. Itu membuat perutnya sakit. Melanie mau makan popcorn. Dia tidak punya microwave ataupun kompor, tapi punya biji jagung yang bisa ditaruh di jendela. Popcorn yang baru matang tidak seperti buah segar, tapi setidaknya tidak ada yang terluka. Betty memang sangat manja. Dia tidak pernah senang. Entah minumannya tidak cukup dingin atau terlalu dingin. Joey melakukan semua yang dia bisa agar bosnya senang. Melanie juga ingin menyegarkan badan. Harusnya pakai pakaian lebih hangat. Suhu tubuh Melanie dipakai sebagai pendingin. Dia sangat membantu. Betty merasa kalau dia ingin minum terus, agar bisa menyemburkan minuman kapanpun dia mau. Dia memang dramatis. Melanie kesal padanya. Betty selalu mendapatkan hal yang terbaik. Melanie harus memberikan pelajaran padanya. Saat Betty bersantai, dia terkejut melihat ikan hiu di kolam renang. Dia sudah tidak mau lagi menonton film horor. Gadis bokeh menjadi kaya. Joey tidak suka kepanasan, dan Betty sangat benci panas. Kenapa tidak ada AC di tempat ini? Joey harus mengipasinya secara manual, tapi jangan terlalu kencang atau dia akan terbang. Tempat ini akan segera terisi. Melanie bisa memanfaatkan hal ini. Joey kelelahan sampai tidak menyadari kalau orang yang dikipasi berubah. Betty selalu membuat bermacam permintaan. Untungnya ada Joey di sini. Dia lakukan apapun yang disuruhnya. Betty tidak mau berenang bersama gadis bokeh itu. Dia tidak mau menyentuhnya. Tapi matras tiup bisa membantunya. Melanie memang mempunyai banyak inspirasi. Dia membuat matras dari balon. Dia tahu banyak tentang kerajinan balon. Ayahnya adalah badut. Dia dewasa bersama anjing balon, bahkan saudari dari balon. Sekarang dia punya matras. Betty sangat marah pada Joey. Oh, botol-botol itu memakai pakaian. Menggemaskan sekali. Betty sangat kesal sampai dia tersedak. Dia butuh minuman, tapi tidak ada minuman gratis. Lalu kenapa? Nyawa Betty sangatlah berharga. Melanie sebenarnya menjual soda ajaib. Betty terlihat keren. Sekarang dia viral di TikTok. Betty bukan seorang polisi, tapi dia suka donat. Apa yang terjadi? Wow, dari mana periskop itu? Bagaimana Betty bisa tidak menyadarinya? Ini sebuah serangan. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Mereka tidak tahu berurusan dengan siapa. Melanie sudah mengambil alih dan itu membuat takut Betty. Dia tidak membiarkan itu. Joey akan membantunya. Kacamata VR akan memperlihatkan dunia tanpa Melanie. Betty memang sangat ingin dunia ini tanpa Melanie. Jadi dia pakaikan kacamata ke Melanie. Pestanya sudah selesai. Ayo pulang. Ibu benar-benar senang melihat putrinya. Ada banyak yang harus dikerjakan. Semua sangat merindukannya. Mereka menonton Melanie di TV. Joey dan Betty akhirnya bisa bersantai karena sudah tidak ada Melanie. Tidak akan ada lagi yang memercikan air. Apa-apaan itu? Tidak mungkin. Anggota keluarga Melanie ada dalam pertunjukan. Ini adalah mimpi terburuk Betty. Dia tidak pernah membayangkan sesuatu yang mengerikan seperti ini. Acara ini tidak akan terlupakan.
Sangat dingin sampai gigi bergemeletuk seperti drum senar. Bukankah dia sangat panas sampai airnya langsung mendidih? Temannya akan membantu. Beri kami sedikit kehangatan. Begitu lebih baik. Siapa yang mau sup Emma? Sky agak sedikit berlebihan. Ketelnya bersiul. Sekarang aku mau minum teh. Taburan kecil Emma membuatnya lebih manis. Sky menyukainya. Instagram penuh dengan foto orang-orang di taman air. Jika mengunggah kolam di ruang tamu, orang hanya akan menertawakan kita. Payah. Semua mengunggah tentang liburan tropis mereka yang sangat seru. Sky tahu caranya membantu. Memakai tutup toilet sebagai jendela pesawat, teman-temannya merajuk. Monica benar-benar bisa memperbaiki ini. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Mengambil foto di depan gambar bisa berhasil. Tapi ada yang sudah membenci mereka di komentar. Benarkah? Kenapa orang-orang suka begini? Monica tidak suka berenang. Anting-antingnya berusaha menenggelamkannya. Tapi dia suka bersantai di kursi kolam. Meskipun sulit menemukan yang kosong. Sky lebih dulu tiba. Oke, baiklah. Catnya belum kering. Oh, lihat. Kita punya zebra di rumah. Emma sangat berantakan. Seluruh kolam tertutup dengan keripik. Apakah bisa? Tapi meja apung akan cocok. Itu tidak bertahan lama. Sky ingin memastikan temannya makan sehat. Sama-sama, keripik tidak terkunci lama. Monica menonton banyak acara polisi. Dia tahu cara menyelamatkan orang. Sepertinya adil. Sky juga ingin berenang. Tapi menurut Emma itu berbahaya. Itu terlalu dalam. Sky bukanlah perenang yang hebat. Emma butuh lebih banyak pelampung. Apa gunanya kolam yang tidak bisa kau pakai? Tidak adil. Sky ingat tentang kolam anak. Kecil, tapi benar-benar miliknya. Sandalnya penuh dengan pasir dari liburan terakhirnya. Bisa dipakai untuk sesuatu yang keren. Kolam pasir seperti pantai mini. Dia bisa memainkannya. Dia menemukan sesuatu. Sebuah batu berharga. Sangat beruntung. Ternyata berjalan di pantai bisa berguna. Mungkin bisa membangun taman air sendiri. Cat kursi sudah selesai. Sekarang bisa bersantai. Monica selalu terbakar matahari, tapi tidak akan terbakar matahari di sini. Oh, itu tidak baik. Proyektor bentuk matahari benar-benar akan berhasil. Sekarang dia bisa pamerkan kulit coklatnya. Monica terbang terlalu dekat dengan matahari. Kau bisa menggoreng telur padanya. Itu yang dilakukan Sky. Siapa mau roti panggang? Gosong tapi terserah. Oh tidak, penggorengannya bangun. Dan dia sangat marah. Sky dengan senang membagikan makanannya. Oh, ini bagus. Monica mengoleskan 2 tabung tabir surya pada Emma. Sky mencoba menghasilkan uang dengan melakukan tur. Tidak banyak, tapi ini pekerjaan jujur. Kolam renangnya tidak mengesankan. Kami membawanya ke sini. Perosotan itu menarik. Kandang monyetnya juga sangat keren. Cermin itu lucu, tapi kejam. Sky harus kembalikan uang mereka. Maaf, yang aku punya hanya pisang. Resort bagus harus punya bar, terutama yang ada di hotel. Jadi ayo membuatnya. Tidak lama bar siap digunakan. Hanya menghiasnya sedikit lagi. Bisakah kita lakukan tanpa bartender sungguhan? Tentu saja tidak. Ini dia. Apa yang bisa kubuat? Koktail tropis? Tunggu sebentar. Sky menonton video di YouTube. Jadi bisa dibilang profesional. Lihat, dia mencampur bahan dan mengocoknya.
Bagaimana dengan esnya? Mengesankan. Ups, semua jadi lucu dengan sangat cepat. Ayo kita tonton video itu saat kepalaku tidak sakit. Ibu Emma pulang kerja. Ada kolam, sulit dipercaya. Tapi berenang tanpa topi lebih buruk. Saat keluar dari air kepalanya botak, dia tidak mau mencobanya lagi. Topi renang atau topi botak? Terserah. Itu berlaku untuk semua. Saat Monica di Bahama, dia belajar melukis wajah. Saatnya untuk menguji. Sekarang waktu yang tepat. Wow, tampak bagus sekali. Dia berbakat. Dia membuat dirinya tampak cantik. Sky tidak terkesan. Dia belum pernah pergi ke Bahama. Tapi pamannya seniman tato. Lihatlah itu. Beri komentar desain mana yang lebih kalian suka. Pistol air sangat seru untuk dimainkan. Mereka bersenjata, berbahaya, dan juga cantik. Ini sangat seru. Emma menyesali pilihannya, tapi Monica baik-baik saja. Menurut Emma itu tidak adil. Menembak juri langsung menghasilkan diskualifikasi untuk kalian berdua. Melompat ke kolam adalah cara lain untuk bersaing. Juri tidak terkesan dengan lompatan Emma. Monica tunjukkan cara melakukannya. Suka menyelam. Keputusan hakim sangatlah kontroversial. Sky punya yang mengesankan. Orang tuanya pernah melupakannya di taman trampolin selama akhir pekan. Dia paham soal melompat. Dia akan melakukan hal yang beresiko. Tutup matamu. Ups, dia menembus langit-langit. Pastinya itu mengesankan. Mereka mendapatkan limun dingin yang enak. Sky tidak dibiarkan menjadi bartender lagi. Mereka buat sendiri. Tapi Sky ingin mencoba minumannya. Terlalu asam. Wajah Sky menjadi sangat berkerut sampai dia seperti neneknya. Ayo tambahkan gula, tapi tidak untuk limun Sky. Mereka sangat egois. Lalu apa? Kehidupan manis tidak selalu ada. Mereka punya begitu banyak piring kotor. Dan pastinya si bungsu harus mencucinya. Ini tidak adil. Dia juga mau berenang. Bisakah dia melakukan banyak tugas? Untung tidak ada yang memintanya mengepel lantai. Sky sedang melakukan perawatan kulitnya. Dan tabir suryanya habis. Tidak ada sisa untuk Emma. Kita pikirkan sesuatu. Kalau tidak, dia akan terbakar matahari. Dari mana semua lalat ini? Kenapa sangat menyukai Emma? Apa Sky tahu? Mungkin, tapi tidak akan bilang. Dia baik-baik saja. Emma terkejut melihat toples mayones yang kosong. Masuk akal dari mana lalat itu berasal? Dan tabir surya apa itu? Begitu Sky santai, teman-temannya memberinya banyak baju untuk disetrika. Sebagai hukuman atas semua keisengannya, keadilan ditegakkan. Saat bersenang-senang di kolam, Cinderella melakukan pekerjaan kotor. Jika bisa mengubah labu menjadi kereta, kau bisa ubah papan setrika jadi papan selancar. Bajunya masih kusut, tapi Sky sangat senang. Berselancarlah. Frisbee terbang di udara seperti UFO paling kecil di dunia. Emma dan Monica sedang bermain, tapi ruang tamu bukan tempat terbaik dan kepala Sky bukan lampu gantung yang bagus. Itu bukan ide yang bagus. Buah segar tampak seperti berkah, tapi sebenarnya banyak pekerjaan. Tidak ada yang mengharapkan tamu, tapi mereka datang. Para gadis terkejut. Apa ini salah satu lelucon Sky dengan 100 pizza dan polisi lagi? Tidak, hanya turis. Ini peluang bagus untuk menghasilkan uang. Bagaimana dengan tur? Bayar duluan, tidak ada pengembalian uang. Resort ini didirikan oleh satu wanita brilian dan 2 monyet. Emma dan Monica harus memperbaiki teks ini. Tapi tidak masalah selama pelanggan senang dan kita punya uang. Ini akan jadi resort yang paling seru di dunia. Tagar, ini surga tropis. Emma tidak suka dengan makanan di kantin sekolah. Dia sudah memilih selama 20 menit. Banyak antrian di belakangnya. Dan orang-orang itu jadi tidak terkendali. Istirahat akan segera berakhir dan mereka belum makan. Jenny tahu cara mengalihkan si gadis kaya. Dia tidak bisa menolak berlian, walaupun itu palsu. Tapi dia akan terlambat mengetahuinya.
Dia bahkan tidak tahu apa isinya. Ekspresi wajahnya sangat tidak ternilai. Tapi sekarang dia tidak membuat yang lain menunggu. Emma tidak mempunyai teman. Sudah lama tidak ada yang memberikan pesan sehingga ponselnya tertutup sarang laba-laba. Tapi semua orang selalu mengirim pesan ke murid miskin. Dia tidak bisa istirahat. Emma menertawai ponsel murahnya yang habis daya setelah 5 menit. Mahkota Ratu Anna saat ini sudah diantar ke sekolah. Tidak ada yang boleh menyentuh mahkota itu. Bagaimana mungkin mahkota secantik itu tidak ada di kepala Emma? Sekarang dia sangat menginginkan itu. Pelayan setianya akan mengambilnya bagaimanapun caranya. Sistem keamanannya sama seperti yang di dapur Emma. Nick sudah sering melewati itu untuk mencapai ke kulkas. Jika dia bayangkan mahkota itu adalah roti lapis, maka semua akan berhasil. Tapi mahkotanya hanya hologram. Gadis kaya marah mendengar berita itu. Di mana mahkota aslinya? Kita hanya bisa menebak. Wow, Jenny punya tas yang keren. Dia membuatnya sendiri. Emma mencoba menarik perhatian dengan dompetnya, koleksi terbaru dari Trump Fashion. Tapi yang lain sepertinya tidak peduli. Ketidakpedulian pada orang lain mengganggunya. Nick berpikir kalau dompet bosnya akan bisa lebih bersinar dengan dipakaikan berlian. Setiap saat Emma harus selalu bersinar. Dompet ini jadi terlalu berat untuk nona kecil ini. Tapi sekarang semua memperhatikannya. Dia tidak ingin perhatian ini. Bahkan pria kuat ini tidak bisa mengangkatnya. Teman-teman akan bersuah foto. Tidak ada yang mengajak Emma. Ini sangat tidak adil. Dia berfoto sendiri dan tentunya dia terlihat sedih. Tidak bisa diunggah di Instagram. Aksesori mahal selalu membuat gadis kaya bahagia. Fotografer pribadinya berlebihan dengan blitznya. Yang lain menjadi silau dan tidak tahu jalan keluar. Emma sangat yakin kecantikannya berefek pada mereka. Ini mainan baru si gadis kaya, sebuah berlian cantik. Yang lain harus melihatnya dan merasa iri dengan Emma. Tapi semua mata tertuju pada tempat penyimpanan Jenny. Murid-murid lebih terkesan dengan itu daripada berlian asli. Sangat payah. Uang Jenny hanyalah sedikit. Emma melihat kemiskinannya itu lucu. Dia aneh dengan caranya. Dia bisa membeli kue yang paling mahal, tapi tidak punya pelayan yang normal. Nick si ceroboh menjatuhkan apa saja. Rusak lagi satu hari yang baik. Emma meminjam spidol untuk mewarnai topik pelajaran. Jenny senang menolong temannya. Emma memperhatikan manikur buruk teman sekelasnya. Jenny merasa sedikit malu, tapi kemiskinan Jenny malah membuatnya semakin kuat. Dia akan perbaiki manikurnya dengan karton. Iya, kau tidak salah dengar, karton. Emma punya ahli manikur pribadi. Manikur siapakah yang lebih baik? Beri komentar di bawah. Tidak ada yang lebih akrab daripada makan siang bersama. Emma ingin memberikan burger yang paling mahal untuk teman-teman sekelasnya. Hanya Jenny yang merasa lapar. Dia tidak dapat apapun dari murid kaya. Sepertinya ada kejutan di dalam burger. Itu sebabnya kenapa sangat mahal. Gigi Andy tidak terselamatkan. Nona Ruby meminta semua murid membawa laptop ke kelas. Emma tentu saja mempunyai laptop berlian edisi terbatas. Jenny menggunakan laptop karton. Dia membuatnya sendiri. Teman sekelas menyukainya, kecuali si gadis kaya. Sangat mudah untuk merusak karton dengan air. Tapi petugas kebersihan bahkan lebih ceroboh dari si pelayan Nick. Dan semua berbalik ke Emma seperti biasa. Kau tidak boleh bawa senapan ke sekolah. Murid kaya sangat yakin dengan cincin yang indah dia bisa memikat pria. Tapi pria dungu ini tidak tahu apapun tentang batu berharga, juga tentang kecantikan. Kenapa tidak memperhatikan betapa cantik dan kayanya Emma? Ditambah lagi, dia gadis yang murah hati. Tidak ada seorang pun yang memahaminya. Pulpen Emma yang mahal ini kehabisan tinta. Dia tidak akan mau menulis dengan pulpen milik temannya yang miskin. Dia punya bantuan untuk masalah ini. Nick lakukan semuanya sendirian. Jenny dapat nilai A lagi. Bagus sekali. Emma juga dapat A. Tapi itu bukanlah nilainya. Ada murid juara 1 baru di kelas. Nick, selamat untukmu ya. Dan Emma harus mengerjakan ujiannya sendiri.
suka video baru kami, beri komentar di bawah dan katakan liburan terbaik kalian.